Semua yang diciptakan Allah itu adalah suatu sistem yang ditata, ya, yang diorganisir oleh Allah. Misalnya ekologi, ekosistem, ya. Nek misalnya di sawah, biyen Gu Markesot tahu gulut musuh rojo, tikus di langgar ngono jam 2 bengi. Soalnya waktu itu ada sayembara satu ekor tikus Rp1.000. Jadi orang berlomba-lomba mencari itu, kan ada hama tikus. Jadi arek situ begitu dapat 1 ekor ke Pak Lurah dapat Rp1.000. Nah cak sot itu oleh akeh. Rong keranjang bunyi. Ah bengi-bengi ndek kene gak iso turu. Wis nggo pisau gewelut nggo karo sapa? Aku sampe munggah-munggah. Lah kabeh sing turu mulai tangi kabeh akhire munggah nang cendela-cendela ana wong gelut. Ijen tapi ngene ngene terus tiba dhewe. Lah apa cak sampean iki gak trimo raja tikus iki. Soale rakyate tak entekno iki. Ana Markesot saiki. Ana rek ngene. Dadi gak trimo raja tikus iki kepada Markesot. Cerita apa tutuk ngene nggih. Nah maksud saya gini teman-teman, kalau kita cari teori dasarnya, semua jadi kenapa ada banyak hama tikus? Karena ekosistemnya dipotong oleh manusia. Misalnya pupuk membunuh apa-apa sehingga yang mati itu seharusnya memakan yang berikutnya, sehingga tidak ada yang memakan, maka dia populasinya membengkak, meningkat beribu-ribu kali lipat sehingga menjadi hama. Jadi hama itu terjadi kalau ada organisasi yang tidak benar, baik di alam maupun di kehidupan manusia, kan gitu. Nah, semua yang diorganisir Allah itu namanya organisme dalam istilah kita, organisme. Jadi semut, misalnya semut ya Raya, semut itu ada prajurit, ada jurit pelacak, ada prajurit pengangkut, ada prajurit penyiar. Penyiar itu artinya dia memberikan tanda-tanda, memberikan informasi. Jadi misalnya ada seorang semut pelacak menemukan gula di suatu titik, misalnya jaraknya 100 meter dari sarangnya. Nah di sarang ini ada semut yang gede banget yang menjadi raja atau ratunya. Kemudian dia punya staf-staf. Nah semut ini setelah dia mendapatkan informasi mengenai gula, misalnya segumpal gula kecil gitu, terus dia memberi laporan, dia balik ke sarangnya, ke kerajaannya untuk memberi laporan bahwa ada gula gini. Selama dia melangkah dari tempat gula ini ke keratonnya, itu semut memberikan semacam cairan-cairan yang diteteskan sehingga terjadi jalan. Jadi itu menjadi urutan titik-titik jalan yang nanti akan dipakai oleh semut-semut yang akan ditugaskan untuk mengambil gula. Menurut ceritanya. Nah begitu ke kerajaan akhirnya kan sudah didata semua, ini butuh berapa prajurit untuk mengangkut dan seterusnya. Akhirnya diputuskan mengutus sekian semut untuk mengambil gula itu, sementara si pelacaknya boleh istirahat yang menemukan itu. Nah setelah misalnya katakanlah 10 semut mengangkut gula yang ditunjukkan oleh si pelacak tadi, dia tinggal membawa pulang ke keratonnya berdasarkan jalan yang sudah ditunjukkan oleh semut pelacak tadi melalui cairan-cairan atau apapun saja, atau mungkin bau atau penciuman atau apapun. Mereka punya banyak sekali perangkat-perangkat komunikasi. Itu. Nah, kalau organisasi penataan itu organisasi. Kalau organisasi yang bikin Allah namanya organisme. Ya. Maka manusia dia jadi khalifah, ya, disuruh menata dunia dengan tujuan rahmatan lil alamin, kan gitu. Nah penataan manusia itu namanya organisasi. Organisasi ini ada negara, ada perusahaan, ada ormas, ada parpol, ada macam-macam. Jadi organisasi manusia tidak punya cara lain kecuali untuk bisa melaksanakan organisasinya, tidak punya cara lain kecuali meniru organismenya Allah. Contohnya Qabil meniru burung gagak di dalam teknologi penguburan manusia. Dan itulah yang sebenarnya merupakan pekerjaan utama Hudhud. Meskipun nanti kita perlu bertanya, ya apa ya caranya Hudhud jadi menteri, jadi kepala intelijen dia, ya sahabat ya, kepala intelijen, kepala riset ya. Tapi manuk,
Itu tidak bisa diterangkan oleh manusia modern maupun oleh orang Islam tradisional. Ya apa karepe? Sebenarnya memang guru besar dan profesor utama teknologi itu adalah Nabi Sulaiman dengan semua stafnya. Itu semua yang pelaksana teknologinya jin, gitu. Kemudian hal-hal yang menyangkut informasi dan riset itu burung, dipimpin oleh Hudhud. Nah, manusia ini pekerjaannya adalah maintenance sehari-hari dalam kehidupan sosial plus spiritualitas. Jadi kalau soal tauhid, soal thariqat itu manusia yang nomor satu. Maka ketika jin Ifrit sanggup untuk membawa istananya Balqis ke tempatnya Sulaiman dalam waktu sebelum Nabi Sulaiman berdiri, gitu ya. Seorang tokoh manusia, seorang sufi namanya Asif bin Barkhiyah menyatakan kepada Baginda Sulaiman, ya Sulaiman, ya Baginda, saya akan bawa istana Balqis dan akan tiba di sini sebelum Baginda mengedipkan mata. Selesai mengedipkan mata, wet untuk bunuh. Dadi kon mene jajal ya. Nek ana omah apik ngono kedip-kedip ngene iki ya. Sapa ro pindah nang omahmu ya. Sapa ro lho ya, sapa ro lho kelakon lho kan iku ya dijajal ae kok kedip-kedip ngene. Oke, itu yang kedua. Jadi Anda tahu toh pesawat itu niru burung, mobil itu niru binatang melata, betul enggak? Binatang dengan 4 kaki, mobil dengan 4 kaki, kan gitu. Semua niru organisme alam. Maka kalau kita ngomong hukum rimba yang selalu dijadikan kambing hitam oleh manusia modern, ini pakai hukum rimba, gitu ya. Manusia dibakar hanya karena dicurigai dan belum tentu salah dan seterusnya. Ini hukum rimba. Jangan berpikir bahwa hukum rimba itu buruk. Hukum rimba itu ciptaan siapa? Allah. Hukum rimba tidak buruk. Yang buruk adalah kalau manusia mengacu atau meniru secara salah atau secara keliru, secara tidak tepat terhadap hukum rimba. Hukum rimbanya sendiri bener. Misalnya gini, kon kelelat ke cacing, lu cacingnya salah kan? Terus cacing diongkon mencolot-mencolot. Ya apa karepmu? Miber ngono. Nek Gusti Allah iseng dikabulno lho kan. Isu-isu ana cacing, wah. Dalem berungmu, apa kon? Dadi aja disalahno cacinge. Yang salah adalah kalau manusia berlaku seperti cacing. Manusianya yang salah, bukan cacingnya. Jadi kalau kita menurut telat kok cacing, ojo terus konotasimu jelekin cacing. Nek kon asu kon bajingan kon ya, apa kerek kon ya. Ojo nyalano kerek. Kerek tidak masuk neraka. Gak ono ceritane kerek mlebu neraka, gak ono. Nek menungso ngerek lah lagi mlebu neraka. Nggih ta mboten? Jadi jane saiki pisuane dirubah ojo kerek tapi ngerek kan ya. Ah, ngono ta ya. Nyacing kan ya, gitu ya. Itu. Nah, teman-teman sekalian, Anda akan menjadi pemimpin di masa depan. Pemimpin itu maksudnya tidak hanya ketua partai atau Anda menjadi presiden. Pemimpin itu artinya Anda menghandle organisasi wilayah Anda itu dengan meniru alam. Kan begitu. Pembagian tugas misalnya gini, yang semut tadi. Ketika 10 semut ini mengangkut gula dari tempat yang ditemukan oleh si pelacak menuju keratonnya atau sarangnya, itu dia istiqomah semut ini. Anda boleh teliti semut, dolek ono semut kok tuten sampai Anda mengenal mekanisme itu. Iki semut 10 iki nyangkut iki. Si gumpal kecil gula, bio ono sak kilo gula. Gak noleh deh. Dia tetap tugasnya adalah mengangkut gula yang ditunjukkan oleh si pelacak tadi. Dia tidak terpengaruh oleh kok biui gula. Kon iso berlaku kayak semut. Bayangno saiki.
Nek ku mang menungso sing ngangkut. Wis, kon bayangno dhewe, dan yang selama ini terjadi bagaimana? Ono proyek mek situ 1 miliar. Ya toh? Duada ono dibiuki 1 triliun. Kira-kira menungsone ya apa? Gitu loh. Nah, ternyata mengacu, meniru, belajar kepada binatang dan alam tidak hanya soal teknologi, tapi juga soal mental, moral, kejiwaan. Betul enggak? Semua tidak terpengaruh. Semua tidak terpengaruh. Nek menungso. Wong saiki ana ustad iku pamit gak sida ceramah jam 8 bengi wis nglumpuk umate, ditakoni lho Pak, kok belum datang? Anu saya ada job yang lebih mahal ya. Ono lho sing jawab ngono iku. Ono iku. Kon yo kenal jenenge. Ono sing kaya ngono iku. Mergo oleh 1 kilo. Sing dijanjeni mang nek sak on kira-kira gitu ya. Nek ono 1 kilo ya disikat sing 1 kilo. Tolong sifat itu Anda kenali. Makanya saya ngomong binatang, usulan binatang itu sebenarnya untuk supaya manusia bercermin kepada binatang. Jelas ya? Aku gak akan menuding-nuding manusianya. Gitu loh. Cuman kadang-kadang Nabi Khidir kan dikongkon bocorno kapal. Gitu. Nah, nek bocor kapalnya kan banyak simulasi yang bisa terjadi. Ternyata nakodane gak kompak karo penumpang kapalnya. Begitu bocor, golut gak karu-karuan. Terus Nabi Khidir dilok-lokno gak karu-karuan. Gitu. Tapi sing dilokno Nabi Khidir gak iso apa-apa kan. Gitu. Gurung kok Nabi Khidir nek arek cilik kok dilungkas. Demi masa depan. Gitu. Alasannya demi masa depan. Maksud saya gini, kalau Allah yang bikin pelajarilah. Sama dengan perjanjian Hudaybiyah ya Pak ya. Itu kan secara ilmu politik, secara ilmu kekuasaan, secara apapun itu sangat merugikan umat Islam. Dan Rasulullah ngeyel tetap seperti itu. Nah setelah sekian lama, sekian tahun kalau nggak salah, baru orang tahu manfaatnya. Nah orang sekarang ngertinya sepenggal, sehari 2 hari, saiki tok sing kok hitung. Kon gak ngitung ben, gak ngitung minggu depan, gak ngitung bulan depan, tahun depan dan seterusnya. Nah teman-teman sekalian, dari situ Anda sekarang tahu bahwa kita mempelajari binatang dalam Al-Quran itu satu karena yang disebut oleh Allah pasti sesuatu yang memang dispesialisasikan untuk menjadi pelajaran bagi manusia. Karena manusia bertugas untuk menata atau mengkhalifai kehidupan ini menuju rahmatan lil alamin, atau secara Pancasila menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka Anda harus mempelajari sila pertamanya apa dari binatang-binatang ini. Temukan sila pertamanya lambangnya binatang apa, sila kedua lambangnya binatang apa dari yang disebut Allah. Nah baru dia paham. Jadi dari tadi dia bingung maksudnya apa ngomong kewan. Karena dia terbiasa sapi ya sih diurus. Ketika dia karapan sapi, gak eling tumone, lak ngono. Tumo bahasa Maduranya apa? Toma. Toma. Oke. Jadi organisasi sudah jelas ya. Assalamualaikum, selamat datang di Pauling Maya. Berikut ini hanya sekedar ulasan atau pointer untuk pembelajaran bersama. Pointer yang pertama, Mbah Nun ngendiko bahwa semua yang Allah ciptakan itu adalah suatu sistem yang ditata, diorganisir oleh Allah.
misalnya ekologi, ekosistem, dan lain-lain. Kemudian, Mbah Nun mencontohkan, misalnya di sawah ada hama tikus. Adanya hama disebabkan oleh terganggunya ekosistem yang telah Allah ciptakan. Sehingga, jika suatu ekosistem terputus, berarti akan menyebabkan mata rantai makanan binatang menjadi terganggu, kemudian menyebabkan hama. Jadi, binatang yang mati itu seharusnya memangsa binatang yang berikutnya. Namun, karena terputus mata rantainya, akhirnya populasinya membengkak oleh karena tidak ada yang memangsanya. Maka adanya hama karena mata rantainya terputus oleh manusia. Misalnya akibat pupuk atau yang lainnya. Jadi, binatang yang mati itu seharusnya memangsa binatang yang berikutnya. Namun, karena terputus mata rantainya, akhirnya populasinya membengkak oleh karena tidak ada yang memangsanya. Maka adanya hama karena mata rantainya terputus oleh manusia, misalnya akibat pupuk atau yang lainnya. Kemudian, Mbah Nun menggarisbawahi bahwa adanya hama karena ada organisasi atau pengelolaan dari manusia yang tidak tepat sehingga merusak ekosistem atau organisme yang telah Allah tetapkan. Dari situ kemudian Mbah Nun menggarisbawahi bahwa semua yang dikelola, ditata, atau diorganisir oleh Allah, kita mengenalnya dengan istilah organisme. Sedangkan yang manusia kelola, tata, atau organisir namanya organisasi. Kemudian, pointer yang kedua, Mbah Nun mengajak kita untuk mempelajari organisme Allah sehingga dapat mengambil pembelajaran dan bercermin darinya. Contohnya semut. Semut itu ada prajurit pelacak, ada prajurit pengangkut, ada prajurit penyiar, dan seterusnya. Jadi misalnya ada semut pelacak menemukan gula, kemudian si semut pelacak ini kembali ke sarangnya dan melaporkan kepada ratunya. Semut pelacak ini melaporkan makanan yang ditemukannya dengan juga memberikan informasi tentang besar ukurannya. Sehingga dari situ kemudian menjadi acuan sang ratu untuk menentukan berapa jumlah pasukan pengangkut yang dibutuhkan untuk mengangkutnya. Katakanlah misalnya 3 semut pengangkut yang ditentukan untuk mengangkutnya. Selanjutnya, ketiga semut pengangkut ini mengikuti arahan atau jejak yang sudah semut pelacak tadi tinggalkan, untuk kemudian menuju makanan yang telah semut pelacak tadi temukan. Sesampainya di sana, kemudian semut pengangkut ini membawanya menuju sarang. Dan dalam perjalanannya, semut pengangkut ini fokus kepada apa yang menjadi tugasnya dan tidak akan tergoda oleh apapun. Misalkan, walaupun semut pengangkut ini dalam perjalanan pulang menemukan makanan yang lebih besar atau yang lebih enak dari makanan yang ia angkut, namun itu tidak akan menghalangi fokusnya untuk tetap membawa apa yang sudah ditugaskan kepadanya. Bahkan jika ada semut pengangkut sedang mengangkut makanan, kemudian kita taburi gula 1 sendok di hadapannya, maka sedikit pun dia tidak akan menoleh. Maka semut pengangkut itu tetap tidak bergeming, ia hanya berbelok menghindarinya dan tetap fokus membawa apa yang telah menjadi tugasnya. Bayangkan manusia mempelajarinya. Bukankah itu pembelajaran yang sungguh luar biasa? Itu baru bercermin kepada satu binatang, yakni semut. Dan bahkan itu baru mempelajari cara semut mencari makan. Belum pula sampai kepada cara semut dalam menganalisis atau memprediksi hujan. Karena jika sekilas kita perhatikan, biasanya sebelum terjadi hujan, semut biasanya berbondong-bondong berhijrah dari gorong-gorong tanah atau sarangnya menuju ke tempat yang lebih tinggi atau yang lebih aman dari hujan. Bayangkan betapa apa yang sudah Allah tetapkan sungguh kompleks dan presisi luar biasa. Maka mempelajari atau bercermin kepada binatang sesungguhnya banyak sekali hal yang dapat kita pelajari darinya. Kita dapat belajar tentang bagaimana manajemen pembagian tugas yang sangat terorganisir, bahkan hingga belajar tentang apa arti dari amanat, kesungguhan, fokus, dan teramat banyak untuk disebutkan.
Jadi, organisasi, penataan, atau pengelolaan manusia agar dapat menjalankan organisasinya dengan baik, maka tidak punya cara lain kecuali untuk belajar atau meniru kepada organisme Allah. Contohnya, Pobil meniru burung gagak di dalam teknologi penguburan manusia, atau juga manusia modern yang meniru burung untuk membuat pesawat terbang, meniru capung untuk membuat helikopter, atau meniru binatang 4 kaki untuk membuat mobil, dan seterusnya. Kemudian, pointer selanjutnya, Mbah Nun mengajak untuk mempelajari dan bercermin kepada binatang, khususnya yang telah disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Selanjutnya, Mbah Nun memberi contoh bahwa Nabi Sulaiman saja menjadikan burung sebagai menteri kepala intelijen atau kepala riset. Burung itu bernama Hudhud. Kemudian, Mbah Nun menegaskan bahwa sesungguhnya profesor atau guru besar ilmu teknologi sesungguhnya adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memiliki staf-staf dan pembagian tugas yang luar biasa. Misalkan, yang bertanggung jawab perihal teknologi mereka dari kalangan jin, sedangkan yang bertanggung jawab dalam riset atau pengumpulan informasi mereka dari kalangan binatang atau burung, dan seterusnya. Rasa-rasanya sulit dibayangkan oleh akal pikiran kita manusia yang mengaku modern ini, bahkan jika kita perlebar untuk pembelajaran. Dikisahkan suatu ketika Nabi Sulaiman mengadakan pertemuan kepala-kepala pengurus dari setiap bagian. Setelah semua berkumpul di aula dan bersiap untuk menghadiri rapat, selanjutnya Nabi Sulaiman terlebih dahulu mengabsen satu persatu para menterinya tersebut. Kemudian diketahui bahwa Hudhud belum datang pada pertemuan itu. Selanjutnya, kemudian Nabi Sulaiman berbicara kepada semua hadirin yang datang. Kurang lebih begini yang beliau ucapkan. Kemana dia Hudhud? Bagaimana mungkin dia belum ada di ruangan ini? Saya bersumpah, jika Hudhud telah datang atau tidak datang kemudian dia tidak memberi alasan yang jelas, maka sungguh akan aku sembelih Hudhud itu. Hingga beberapa saat kemudian datanglah Hudhud dan memberikan informasi kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Allah, tadi saya terbang melintasi sebuah tempat yang mereka menyebutnya dengan nama Negeri Saba. Di sana saya melihat ada kerajaan dengan istana megah di dalamnya. Kerajaan itu dipimpin oleh ratu cantik yang bernama Balqis. Namun mereka bukannya menyembah Allah, akan tetapi justru mereka beramai-ramai menyembah matahari. Kemudian Nabi Sulaiman tersenyum seraya berkata, "Kita lihat saja, apakah kamu benar atau kamu termasuk orang-orang yang berdusta?" Dan seterusnya. Sebenarnya masih panjang kisahnya, namun intinya poin ini Mbah Nun mengajak kita untuk belajar kepada organisme Allah. Maka oleh karenanya kita harus belajar sungguh-sungguh dan jujur, karena kita semua adalah calon pemimpin masa depan. Dulur-dulur, sebenarnya ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng Mbah Nun pada video kali ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang saya ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang saya ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran, hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang saya. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.